Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan. Di sini akan saya jelaskan bagaimana kecerdasan buatan itu digunakan, yaitu kecerdasan buatan atau AI atau Artificial Intelligence saat ini telah ditemukan dengan mudah pada berbagai segi kehidupan manusia, dari program komputer, kendaraan, dan gawai. AI yang awal mulanya hanya berkisar pada kemajuan teknologi industri ini menangkap sebagai bagian dari pembahasan ontologis, khususnya tema-tema mengenai kendaraan. Mendefinisikan peran data untuk bekerja dengan data. Anda harus mendapatkannya terlebih dahulu. Saat ini, aplikasi mengumpulkan data secara manual, seperti yang dilakukan di masa lalu, dan juga secara otomatis. Menggunakan metode baru, data mentah biasanya tidak berfungsi desain baik untuk tujuan analisis. Contoh umum dari data terstruktur adalah tabel database, di mana informasi disusun ke dalam kolom dan setiap kolom berisi jenis informasi tertentu. Semua algoritma adalah urutan operasi untuk menemukan solusi yang tepat untuk suatu masalah dalam waktu yang wajar. Algoritma cenderung berurusan dengan masalah kompleks yang seringkali merupakan bagian dari kelas masalah NP-complete. Penggunaan AI bahkan dalam aplikasi khusus ini benar-benar masuk akal ketika AI digunakan untuk hal-hal yang baik. Daftar berisi bidang tempat AI paling sering muncul, yaitu di kehidupan buatan, penalaran otomatis, web semantik, penambangan data, dan penyerangan spam email. Salah satu penggunaan AI yang paling lama dalam suatu proses adalah pemanfaatan industri pertambangan. Semua robot yang sekarang menggerakkan pabrik-pabrik di seluruh dunia. Yang sudah lama tidak ada adalah AI yang benar-benar dapat membantu manusia dalam proses otomatisasi. Dalam banyak kasus saat ini, operator manusia mulai dengan mengabaikan cara melakukan tugas, membuat pekerjaan, dan kemudian menyerahkan pekerjaannya ke komputer. Contoh dari salah satu dari beberapa jenis pekerjaan baru adalah Robot Process Automation atau RPA, yang memungkinkan manusia melatih perangkat lunak untuk bertindak sebagai pengganti manusia saat bekerja dengan aplikasi. Proses ini berbeda dengan pembuatan skrip, seperti penggunaan Visual Basic for Application atau VBA di Office. Karena RPA tidak spesifik untuk aplikasi dan tidak memerlukan pengkodean. Dalam skenario kasus terbaik, ketika manusia memutuskan untuk benar-benar mengikuti aturan yang dibuat oleh AI hanya dapat membantu menghindari potensi masalah. Berbeda dengan robot Asimov, tidak ada perlindungan, 3 hukum di lingkungan manapun. Manusia harus memilih untuk tetap aman. Dengan mengingat hal ini, AI dapat membantu dengan cara berikut. Yang pertama, sarankan rotasi pekerjaan atau baik di tempat kerja, di mobil, atau bahkan di rumah, agar tugas tetap menarik. Yang kedua, pantau kinerja manusia untuk menyarankan waktu istirahat yang lebih baik karena kelelahan atau faktor lainnya.
Ketiga, bantu manusia dalam melakukan tugas untuk menggabungkan kecerdasan yang diberikan manusia dengan waktu reaksi cepat AI. Yang keempat, tingkatkan kemampuan deteksi manusia sehingga potensi masalah keamanan menjadi lebih jelas. Yang kelima, ambil ahli tugas yang berulang-ulang sehingga manusia tidak mudah lelah dan berpartisipasi dalam aspek menarik dari pekerja apapun. Ketika berpikir tentang industri, kebanyakan orang berpikir tentang otomatisasi. Robot membuat barang. Namun, masyarakat sebenarnya berada dalam revolusi industri keempat. Kami sudah memiliki uap, produksi massal, otomasi, dan sekarang komunikasi. AI membutuhkan informasi dari semua jenis sumber untuk melakukan tugas secara efisien. Oleh karena itu, semakin banyak informasi yang dapat diperoleh pengaturan industri dari semua jenis sumber, semakin baik kinerja AI, atau dengan asumsi bahwa data juga dikelola dengan benar. Robot memang melakukan sebagian besar pekerjaan sebenarnya di lingkungan industri, tetapi Anda juga memerlukan sensor untuk menilai potensi risiko seperti badai. Namun, koordinasi menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa operasi tetap efisien. Misalnya, memastikan bahwa truk dengan bahan baku tiba pada waktu yang tepat. Sementara truk lain yang mengangkut barang jadi tersedia saat dibutuhkan, merupakan tugas penting untuk menjaga agar lantai gudang tetap berjalan efisien. AI perlu mengetahui tentang status perawatan semua peralatan untuk memastikan bahwa peralatan menerima perawatan terbaik, atau bisa dibilang untuk meningkatkan keandalan dan waktu saat paling tidak dibutuhkan. Untuk mengingatkan efisiensi, AI juga perlu mempertimbangkan masalah seperti biaya sumber daya. Mungkin mendapatkan keuntungan dimungkinkan dengan menjalankan peralatan tertentu pada jam malam saat daya lebih murah. Banyak teknik saat ini untuk memperpanjang tentang hidup manusia yang sehat atau segmen kehidupan yang tidak mengandung penyakit yang signifikan. Daripada hanya menambah jumlah tahun kehidupan, bertanggung pada membuat manusia lebih mampu meningkatkan kesehatannya sendiri dengan berbagai cara. Anda dapat menemukan sejumlah artikel yang memberitahu Anda 30 atau 40 atau bahkan 50 cara untuk memperluas rentang sehat ini. Tetapi seringkali hal itu bermuara pada kombinasi makan yang benar, berolahraga cukup dan dengan cara yang benar, dan tidur nyenyak. Tentu saja, mencari tahu makanan, olahraga, dan teknik tidur mana yang paling cocok untuk Anda hampir tidak mungkin. Karena bagian berikut membahas cara perangkat berkemampuan AI dalam membuat perbedaan antara memiliki 60 tahun yang baik dan 80 tahun yang baik atau lebih. Faktanya, tidak sulit lagi menemukan artikel yang membahas rentang hidup manusia 1000 tahun atau lebih di masa depan karena perubahan teknologi. Salah satu usaha paling rumit untuk AI adalah memberikan dukungan untuk seluruh tubuh manusia. Itulah yang terjadi ketika seseorang memakai kerangka luar. Pada dasarnya robot yang dapat dikenakan. AI merasakan gerakan atau kebutuhan untuk bergerak dan memberikan respon bertenaga terhadap kebutuhan tersebut. Militer unggul dalam penggunaan rangka luar
Bayangkan, bisa berlari lebih cepat dan membawa beban yang jauh lebih berat karena mengenakan kerangka luar. Tentu saja militer terus bereksperimen yang sebenarnya digunakan untuk keperluan sipil. Kerangka luar yang akhirnya Anda lihat dan Anda hampir dijamin akan melihatnya di beberapa titik, kemungkinan besar berasal dari militer. Exoskeleton yang digunakan dalam industri saat ini mencerminkan permulaan militer mereka. Cara kemampuan dan tampilan perangkat ini untuk diubah di masa mendatang akan lebih mirip kerangka luar yang diperlihatkan dalam film seperti Aliens. Sama menariknya dengan penggunaan exoskeleton untuk membuat orang yang mampu menjadi lebih luar biasa. Apa yang mereka dapat memungkinkan orang untuk robot dan AI secara rutin berpartisipasi dalam produser pembedahan saat ini. Faktanya, beberapa operasi hampir tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan robot dan AI. Namun, sejarah penggunaan teknologi ini tidak terlalu panjang. Robot bedah pertama, Arthur Robot, muncul pada tahun 1983. Meski begitu, penggunaan teknologi penyelamat hidup ini telah mengurangi kesalahan, meningkatkan hasil, mengurangi waktu penyembuhan, dan secara umum membuat pembedahan menjadi lebih murah dalam jangka panjang. Bagian berikut menjelaskan penggunaan robot dan AI dalam berbagai aspek pembedahan. Oke, ini ada contoh tentang salah satu hal yang harus Anda perhatikan pada gambar 8.1. Itu memang agak kecil ya guys ya gambarnya. Adalah bahwa Google Terjemahan menawarkan untuk mendeteksi bahasa secara otomatis untuk Anda. Yang menarik dari fitur ini adalah fitur ini berfungsi dengan sangat baik dalam banyak kasus. Bagian dari tanggung jawab untuk fitur ini adalah sistem Google Neural Machine Translation atau GNMT. Itu benar-benar dapat melihat seluruh kalimat untuk memahaminya dan memberikan terjemahan yang lebih baik daripada aplikasi yang menggunakan frasa atau kata sebagai dasar untuk membuat terjemahan. Yang lebih mengenaskan adalah bahwa GNMT dapat menerjemahkan antara bahasa meskipun tidak memiliki terjemahan khusus. Menggunakan bahasa buatan, namun penting untuk disadari bahwa interlingua tidak berfungsi sebagai penerjemahan universal. Itu lebih merupakan jembatan universal. Katakanlah GNMT tidak tahu bagaimana menerjemahkan antara bahasa Mandarin dan Spanyol. Namun, itu dapat menerjemahkan antara Cina dan Inggris dan antara Inggris dan Spanyol. Dengan membangun jaringan 3 dimensi yang mewakili ketiga bahasa tersebut atau interlingua, GNMT mampu menciptakan terjemahannya sendiri antara bahasa Mandarin dan Spanyol. Sayangnya, sistem ini tidak akan berfungsi untuk menerjemahkan antara bahasa Mandarin dan Mars karena belum ada metode yang tersedia untuk memahami
dan menerjemahkan Mars dalam bahasa manusia lainnya. Manusia masih perlu membuat terjemahan dasar agar GNMT dapat melakukan tugasnya. Output dari proses ini adalah sebuah nilai. Di masa lalu, menulis sebuah program berarti memahami fungsi yang digunakan untuk memanipulasi data untuk membuat hasil tertentu dengan input tertentu. Pembelajaran mesin mengubah proses ini. Dalam hal ini, Anda tahu bahwa Anda memiliki input seperti 1 dan 2. Anda juga tahu bahwa hasil yang diinginkan adalah 3. Namun, Anda tidak tahu fungsi apa yang diterapkan untuk membuat hasil yang diinginkan. Pelatihan menyediakan algoritma pembelajar dengan segala macam contoh input yang diinginkan dan hasil yang diharapkan dari input tersebut. Pelajar kemudian menggunakan input ini untuk membuat fungsi. Dengan kata lain, pelatihan adalah proses di mana algoritma pembelajar memetakan fungsi yang fleksibel ke data. Outputnya biasanya adalah probabilitas dari kelas tertentu atau nilai numerik. Anda dapat membayangkan fase ini sebagai saat seorang anak bereksperimen dengan banyak ide kreatif yang berbeda dengan mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman, atau analogi untuk fitur yang diberikan. Dalam upaya untuk membuat visualisasi pohon secara alami, orang tua terlibat dalam fase ini dan mereka memberikan masukan lingkungan yang relevan. Dalam pembelajaran mesin, seseorang harus menyediakan algoritma pembelajaran yang tepat, menyediakan beberapa parameter yang tidak dapat dipelajari atau bisa disebut hyperparameter. Menyediakan beberapa parameter yang tidak dapat dipelajari dan memilih fitur yang menyertai contoh tersebut. Sama sepertinya seorang anak tidak dapat selalu belajar membedakan antara benar dan salah jika dibiarkan sendiri di dunia, demikian pula algoritma pembelajaran mesin. Pembelajaran telah menjadi bagian penting dari AI sejak awal karena AI dapat meniru tingkat kecerdasan seperti manusia, mencapai tingkat memikiri yang secara efektif. Menyampai pembelajaran membutuhkan waktu lama dan berbagai pendekatan. Saat ini, pembelajaran mesin dapat membanggakan tingkat pembelajaran semi manusia dalam tugas-tugas tertentu, seperti klarifikasi gambar atau pemrosesan suara, dan berusaha untuk mencapai tingkat pembelajaran yang serupa di banyak tugas lainnya. Sama seperti manusia yang memiliki cara berbeda untuk belajar dari dunia, demikian pula para ilmuwan yang mendekati masalah pembelajaran AI mengambil rute berbeda. Masing-masing percaya pada resep tertentu untuk meniru kecerdasan. Hingga saat ini, tidak ada model tunggal yang terbukti lebih unggul dari model lainnya. Teorema tidak ada makan siang gratis, karena harus membayar untuk setiap tunjangan berlaku sepenuhnya.
Setiap upaya ini telah terbukti efektif dalam memecahkan masalah tertentu. Karena algoritma secara dalam abstrak atau tidak si bebar, tidak ada makan siang gratis. Tidak ada satu algoritma yang lebih unggul dari yang lain kecuali dibuktikan dalam masalah praktis dan spesifik. Bagian berikut memberikan informasi tambahan tentang konsep menggunakan metode yang beberapa untuk belajar. Bahkan dengan keterbatasan ini, pembelajaran mendalam adalah alat yang luar biasa. Tetapi seharusnya bukan satu-satunya alat di kontak alat AI. Menggunakan pembelajaran mendalam untuk melihat pola di mana manusia tidak bisa adalah cara sempurna untuk menerapkan teknologi ini. Pola adalah bagian penting untuk menemukan hal-hal baru. Misalnya, pengujian manusia terhadap senyawa untuk melawan kanker dapat memakan waktu yang sangat lama. Dengan melihat pola yang tidak bisa dilakukan manusia, pembelajaran mendalam dapat membuat terbosan serius menuju solusi dengan upaya yang jauh lebih sedikit daripada yang dibutuhkan manusia. Bahkan ada contoh tunggal atau disebut pembelajaran online. Jaringan pembelajaran mendalam dapat membangun pengetahuan mereka selangkah demi selangkah dan menerima informasi baru yang mungkin datang, atau seperti pemikiran bayi yang selalu terbuka terhadap rangsangan baru dan pengalaman belajar. Misalnya, aplikasi pembelajaran mendalam di situs web media sosial dapat dilatih tentang gambar kucing saat orang memposting foto kucing. Aplikasi mengenalinya dan menandainya dengan label yang sesuai. Saat orang mulai memposting foto anjing di jaringan sosial, jaringan saraf tidak perlu memulai kembali pelatihan. Bisa dilanjutkan dengan mempelajari gambar anjing juga. Kemampuan sangat berguna untuk mengatasi variabilitas data internet. Jaringan pembelajaran yang mendalam dapat terbuka untuk hal baru dan menyesuaikan bobotnya untuk menghadapinya. Pembelajaran transfer adalah sesuatu yang baru bagi sebagian besar algoritma pembelajaran mesin dan membuka kemungkinan pasar untuk mentransfer pengetahuan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, Google sudah melakukan itu, benar-benar membagikan repositori datanya yang sangat besar dengan mempublikasikan jaringan yang dibangunnya di atasnya. Ini adalah langkah dalam mendemokratisasikan pembelajaran mendalam dengan memungkinkan semua orang mengakses potensinya. Kecerdasan buatan memiliki model-model yang berbeda, mulai dari alat koloni algorithm, decision tree, genetic algorithm, deep learning, support vector magnet, dan artificial network dan lainnya sebagainya yang memiliki fungsi berbeda-beda, atau Amir Rizal dan Aini 2013. AI dapat disebut sebagai cerdas dan memiliki kapasitas kecerdasan yang hampir menyerupai manusia, karena AI memiliki aspek basis pengetahuan atau knowledge base dan inferensi
Agni di dalamnya. Fungsi kedua hal ini adalah merangkum pengetahuan dan mensimulasikan pengalaman manusia menjadi pengetahuan. AI akan menerima dan menafsirkan data-data yang telah dibentuk oleh manusia atau DARA 2008. Hal ini bisa disaksikan dalam gawai, komputer jinjing, pesawat tempur tanpa awak, mesin otomatis, dan robotik yang saat ini berkembang. Begitu juga dengan aplikasi sosial media seperti Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya dengan segala piranti pencarian, filter, penyimpanan, dan suara pintar dari Alexa, Siri, Cortana, dan Google Assistant. Simulasi bukanlah kesadaran, melainkan sebuah program atau alur yang harus diikuti tanpa adanya pilihan atau kebebasan. AI terpatok pada simulasi yang digerakkan oleh manusia atau bersumber awal dari manusia pun demikian. Jika disebut sebagai kecerdasan alam versi AI tentu berbeda dengan kecerdasan versi manusia. Kecerdasan ada hal yang abstrak, sebab kecerdasan tak bisa diukur melalui ukuran otak, melainkan dari bagaimana manusia memiliki rasa ingin tahu, mencari jawaban, dan merealisasikan jawaban tersebut. Sedangkan AI memiliki kecerdasan yang simulatif. Banyak kalangan yang menggunakan AI dengan berbagai paradigma yang diukur dari kesadaran dan kecerdasan natural manusia. Salah satunya adalah adanya teori Sinestrum. Oke, sekian dari pemaparan materi saya. Terima kasih.